Di sebuah planet non jauh di sana, hidup seorang predator kecil bernama Deck yang sedang menjalani sesi latihan. Dia menggunakan berbagai alat untuk menjelajahi daratan hingga memasuki sebuah goa guys, di mana pemindainya memberitahunya kalau ada saudaranya yang bersembunyi di dekatnya. Quay, yaitu saudaranya, menyerang dari belakang dengan pedangnya, dan Deck berhasil memblokirnya tepat waktu. Kedua saudara itu mulai bertarung, sementara Quay terus menggoda Deck saat mereka sedang bergerak, dan hal itu mengingatkannya untuk memanfaatkan goa agar dia bisa berada di posisi yang tepat. Pedang mereka saling berhantaman sambil mereka berpindah-pindah di seluruh goa. Dan setelah melakukan pertarungan yang cukup mengerikan, Quay berhasil memojokkan Deck, tetapi dia tidak membunuhnya. Saat Deck menolak menyerah, Quay memotong pilar tempat mereka berdiri, dan Deck jatuh ke jurang. Tapi ia berhasil menyelamatkan dirinya guys, dengan berpegangan pada dinding. Kemudian, Deck memanjat kembali ke atas dan menyerang Quay. Tapi Quay memberitahu Deck kalau sudah saatnya mereka memilih mangsa agar dia bisa mendapatkan tempatnya di klannya. Deck di sini ingin pergi ke sebuah planet yang bernama Gena, yang juga dikenal sebagai planet kematian, tentunya untuk memburu monster yang tak terkalahkan yang bernama Kalis. Bahkan ayah mereka pun takut dengan makhluk tersebut, dan itulah mengapa Deck ingin mengejarnya. Ia sudah muak dengan ayahnya karena memandang Deck sebagai seorang pecundang. Kakaknya bernama Quay tidak menyetujuinya, tapi Deck mengucapkan sumpahnya. Pada saat itu, ayah mereka pun kembali, dan Deck pun menyambut dengan hormat guys, dengan setetes darahnya. Dia bertanya-tanya kenapa Deck masih hidup, dan ia mengungkapkan kalau ia telah memerintahkan Quay untuk membunuh adiknya, karena Deck terlalu lemah untuk menjadi bagian dari klan. Namun, Quay berpikir kalau Deck pantas diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ayahnya yang marah melemparkan sebuah alat yang menangkap Deck, dan juga menyuruh Quay untuk membunuhnya. Tapi sebaliknya, Quay malah membebaskan adiknya dan mengaktifkan lasernya untuk mengirim Deck ke dalam kapal. Dan di saat yang sama, Quay mengaktifkan perisainya untuk melindungi saudaranya karena dia sangat menyayanginya guys. Setelah berhasil menutup kapal agar Deck tidak bisa kabur, Quay pun mulai bertarung dengan ayahnya. Dan dalam beberapa gerakan saja, ia berhasil melucuti senjatanya. Di saat yang sama, Quay berusaha untuk keluar dari kapal tersebut, tapi sayangnya Quay di sini kalah dan berakhir tewas. Sebelum kematiannya, Quay menggunakan nafas terakhirnya untuk mengaktifkan kapal agar Deck bisa pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Deck dibangunkan oleh sebuah alarm kapal yang telah rusak akibat puing-puing di orbit yang meluncur menuju Gena. Kali ini, dia bergegas ke kursi dan melontarkannya, sehingga dia pun mulai jatuh dengan kecepatan tinggi di atas langit. Tak lama kemudian, ada seekor burung yang mampir menabraknya, dan dia pun mengaktifkan perisai. Ia akhirnya jatuh di hutan guys, dan mengaum karena kesal. Dia bertekad untuk menemukan monster yang bernama Kalis di sini. Tidak lama, Deck memeriksa persenjataannya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Tapi dia terkejut oleh suara di dekatnya dan mulai mencari di sekitar area itu. Tapi tiba-tiba, makhluk seperti tanaman merambat mengejutkannya dan mencuri salah satu senjatanya. Deck menyiapkan pedangnya, tapi tanaman merambat kedua meraih lengannya guys, dan ia harus memotongnya. Sementara yang pertama kabur. Sayangnya, lebih banyak tanaman merambat muncul dan menangkapnya hingga berhasil merebut kakinya dan menyeret si Deck. Tapi kali ini, Deck berhasil mengambil busur panahnya dan menembakkan penangkapnya agar bisa melepaskan dirinya, lalu memukul tanaman merambat tersebut untuk bisa lepas dari sana. Tak peduli guys berapa banyak yang ia tebas, malah justru semakin banyak yang menyerangnya. Akhirnya, Deck dengan cepat menghindari dari berbagai serangan dan juga melompat ke atas tanaman merambat untuk berlari ke bagian yang lebih tinggi, yang akhirnya dia berhasil kabur. Kali ini, Deck melihat pemandangan yang begitu indah di planet tersebut, tapi sayangnya sedikit menakutkan. Tak lama kemudian, dia pun membasuh lukanya di sungai dan menggunakan pemindainya untuk menemukan tanaman obat. Dia pun mendapatkan sehelai daun di situ guys, dan menemukan cacing yang mulai menghasilkan bola-bola merah. Dan saat dia membuangnya, cacing tersebut malah meledak. Ia pun keluar untuk menjelajahi dan mencari Kalis. Di lapangan yang luas, ia menemukan tanaman merah aneh yang terus mendesis padanya. Jadi ia bergerak secara hati-hati untuk menghindari tanaman tersebut. Saat itu, Deck mendengar suara yang berbicara dalam bahasa aneh dan melihat ke atas, di mana dia menemukan sosok yang bernama Thea yang terperangkap di sarang raksasa. Dia menyadari kalau dia tidak bisa memahaminya guys. Kali ini Thea beralih ke penerjemah universal yang mengonfirmasi kalau dia adalah android yang dikenal sebagai sebutan The Synthetis. Tiba-tiba ada seekor makhluk yang bisa terbang yang muncul di dekatnya. Dia pun mengambil batu untuk dilemparkan ke tanaman aneh tersebut, dan itu membuat biji-bijinya meledak dengan asap merah dan menembakkan jarum-jarumnya ke Deck yang syukur
Syukurnya, Deck bisa menghindarinya dengan cepat guys. Thea menjelaskan kalau jarum itu bisa melumpuhkannya, agar nantinya monster terbang tersebut bisa memakan si Deck. Saat Thea menawarkan bantuan, Deck mengatakan kalau pemburu Yautja itu berburu sendirian. Dan tidak lama kemudian, monster terbang tersebut melempar berbagai batu, yang membuat tanaman-tanaman tersebut pun aktif, sehingga Deck terkena jarum. Saat dia mulai pusing, Thea meminta senjata kepada Deck, yang syukurnya Deck melemparkan salah satu senjatanya sebelum dia pingsan. Ketika monster terbang tersebut turun dan juga ingin memakan Deck, Thea pun berhasil menyerang makhluk itu dan membunuhnya guys. Deck melihatnya melambaikan tangan sebelum si Decknya pingsan. Beberapa menit kemudian, Deck terbangun karena Thea telah memberinya penawar dari bunga yang sama. Deck berdiri dan membantu Thea untuk melakukan hal yang sama, tapi dia baru menyadari kalau setengah dari tubuh Thea menghilang. Ia menjelaskan kalau ia adalah sintetis yang dikirim oleh Weyland Yutani Corporation karena manusia tidak bisa hidup di planet ini. Tapi Deck tidak peduli dan dia pun ingin membuangnya. Dia kemudian menunjukkan bahwa banyak sekali Yautja yang datang untuk Kalis dan tak ada satupun yang selamat, tapi justru dia selamat. Jika Deck ingin membawanya bersamanya, dia akan membawanya ke sarang si Kalis. Dengan begitu, ia mendapatkan kakinya kembali dan Deck pun mendapatkan trofinya. Deck menyadari bahwa Kalis lah yang menghancurkannya, tapi dia masih tidak tertarik guys. Namun saat dia menyebut dirinya sebagai alat yang berguna, Deck tidak lagi melihatnya sebagai pelanggaran kode etik dan dia pun setuju untuk membawa si Thea. Saat mereka bepergian, Thea tak pernah diam dan terus bertanya-tanya. Ketika melewati sungai, beberapa cacing aneh mulai menembakkan asam ke arah mereka. Jadi Deck pun akhirnya menggendong Thea di punggungnya untuk bisa berlari dengan lebih cepat. Sayangnya jalannya terhalang guys, dan Thea memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarinya beberapa pelajaran. Dia melempar buah lengket ke tanah dan makhluk-makhluk itu berkerumun untuk memakannya. Kini mereka tidak lagi menembak guys. Setelah meninggalkan sungai, Deck pun menebas seikat tanaman merambat dan mengikat Thea di punggungnya agar dia lebih mudah bergerak. Pada malam harinya, mereka berhenti berkemah dan Deck menggunakan alatnya untuk penerangan. Thea di sini berbagi cerita bahwa krunya tiba di Jena 2 tahun yang lalu guys. Dan di sini dia terperangkap di sarangnya si monster tadi yang bernama Vulture selama hampir 2 minggu. Dia berharap sintetis lain bernama Tessa yang akan menyelamatkannya dan memberitahu Deck bahwa mereka memiliki sensitivitas lebih daripada model lainnya. Deck melihat sensitivitas itu sebagai kelemahan, tapi Thea menganggapnya itu justru keunggulan untuk memahami makhluk lainnya. Thea dulu terjebak di laboratorium, tapi suatu hari Tessa membawanya keluar untuk menjelajah. Sayangnya, itulah hari ketika Kalis menyerang mereka. Sementara itu, di lokasi yang lain terungkap kalau Tessa ternyata mirip dengan Thea. Dia mengalami kerusakan parah selama serangan Kalis dan kini dia berada di pot untuk diperbaiki. Tessa terus mengulang nama Thea dan mengingat kejadian itu, sehingga komputer mengingatkannya bahwa prioritasnya adalah menangkap Kalis. Komputer juga mendeteksi kehadiran Yautja dan mengklasifikasikannya sebagai ancaman. Saat Tessa akhirnya bangun, ia diberitahu kalau Thea ditangkap oleh sosok Yautja yang itu adalah Deck sendiri. Pagi harinya, Deck keluar untuk berburu makanan guys. Dia bertemu dengan bison raksasa yang biasanya menjadi makanan Kalis. Deck di sini mencoba untuk maju, tapi dia harus mundur saat menemukan lapangan itu malah penuh dengan rumput yang tajam. Saat Deck hendak melempar pedangnya, makhluk kecil itu melompat dari pohon dan mendarat di dekat mereka. Thea tidak bisa mengidentifikasinya, dan kali ini Deck mengaum kepadanya. Tapi ada sosok makhluk kecil yang mengaum balik, dan makhluk tersebut pun mulai ikutan mengejar bison tanpa masalah. Karena dia punya kulit yang keras dan tidak bisa terluka oleh rumput silat tersebut. Marah karena dia punya saingan, Deck pun mulai melompat dari pohon ke pohon seperti Tarzan untuk mengikuti bison tersebut. Beban beratnya membuat cabang dari pohonnya patah dan membuat mereka berdua pun terjatuh. Jadi, Deck menancapkan pedangnya ke pohon dan menghentikannya jatuh tepat sebelum menyentuh rumput berbahaya. Saat bison berlari dekat mereka, Deck melompat ke atasnya dan berhasil menikamnya. Tapi sayangnya, bison tersebut melempar mereka dengan menggunakan pohon yang lain guys. Di sisi lain, makhluk kecil tadi berguling di depan mereka. Di sini Deck merasa frustasi dan mengajaknya untuk bertarung guys, yang membuat Thea kali ini terjepit. Si Deck memiliki kekuatan yang mengejutkan, tapi setelah pertarungan tersebut, Deck berhasil meraih lehernya. Namun saat itu, ada sosok bison datang berlari ke arah mereka. Jadi Deck melempar pedangnya dan menahan mulut si bison agar bisa terbuka. Saat pedang itu memotongnya menjadi 2, Deck pun akhirnya mengaum dan merayakan perburuannya yang berhasil. Namun sayangnya, ada tentakel yang tiba-tiba meraih kakinya dan mengangkatnya. Mereka pun ditangkap oleh suatu makhluk lagi yang punya lidah tentakel yang mengerikan, yang membuatnya malah menghalangi Deck mengaktifkan
alatnya guys. Saat hendak dimakan, makhluk kecil itu melompat ke mulut si makhluk bertentakel yang menghalangi giginya dengan kulit kerasnya. Dan akhirnya mematahkan gigi si tentakel yang membuatnya kesakitan luar biasa hingga memuntahkannya dan pergi. Karena ingin balas dendam, Deck pun menebas pohon untuk dijadikan jembatan. Makhluk kecil itu sudah berguling-guling di lapangan guys, dan dia berhasil mengambil lidahnya dan langsung memikam monster tersebut dengan pedangnya yang akhirnya berhasil mewastepkannya. Sementara itu, Tessa dan kru sintetis lainnya sedang mencari Thea. Mereka menemukan pot si Deck sebelum diserang oleh tanaman merambat guys. Kru mereka pun segera menembak untuk memperlambat mereka. Kemudian mereka di saat yang sama mengaktifkan pembakar api untuk membakar semua tanaman merambat itu. Pada malam harinya, Deck dan Thea berkemah lagi guys. Makhluk kecil itu masih mengikuti mereka dan meniru setiap gerakannya si Deck. Karena terkesan dengan caranya berburu bison, Thea menamainya sebagai Bat. Mulai hari ini kita sebut aja si kecil ini Bat ya. Sementara Deck membagikan daging panggangnya, Thea bertanya tentang keluarga si Deck dan dia pun menceritakan apa yang terjadi dengan saudara dan juga ayahnya. Tapi dia menolak menerima bahwa dia sedang berduka. Di tengah malam, Tessa dan kru menemukan kapal Deck yang jatuh setelah dia melompat keluar. Ternyata ada banyak sekali senjata Yautja yang menarik perhatian Tessa, termasuk granat yang bisa membekukan tangannya. Keesokan paginya, Deck menggendong Thea dan pergi tanpa Bat. Di sini dia bersikeras kalau dia ingin berburu sendirian, tapi Thea tidak diikutkan karena ya dia dianggap sebagai alat guys. Thea menceritakan tentang serigala dan bagaimana mereka berburu secara berkelompok. Tapi si Alpha bukan yang paling banyak berburu, melainkan yang justru paling banyak melindungi kelompoknya. Deck kali ini salah paham dan mengatakan ia akan menjadi Alpha yang paling banyak membunuh. Dan tidak lama mereka melanjutkan perjalanan ke arah sungai dan tiba di markas si Thea yang telah hancur total oleh makhluk yang bernama Kalis guys. Di antara puluhan tubuh sintetis, Thea akhirnya menemukan kakinya. Untungnya ada mesin perbaikan diri yang masih berfungsi dan dia pun menggunakannya untuk menyambung kedua bagian tubuhnya. Dan di sini prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Ia berterima kasih atas bantuan Deck, tapi dia juga minta maaf dan menyuruhnya pergi karena ia telah mengaktifkan sinyal panggilan untuk krunya. Thea menjelaskan bahwa timnya juga mengejar Kalis, tapi ia tidak bisa membiarkannya untuk membunuhnya guys. Deck di sini menolak untuk pergi dan mengatakan lebih baik mati terhormat daripada lari seperti seorang pengecut. Di tengah reruntuhan ada minyak yang tumpah. Di sini Deck membakarnya untuk menciptakan awan asap guys. Kalis pun segera muncul dan melempar Deck hingga pedangnya rusak. Di sini akhirnya mereka pun bertarung dengan sangat sengit sekali. Deck menggunakan potongan logam sebagai perisai dan juga meluncur di bawah Kalis untuk mengiris perutnya. Lalu dia melemparkan pisau kecil ke kepalanya dan akhirnya memotong ekornya. Namun ekor itu cepat tumbuh dan luka-lukanya pun tertutup guys. Karena ternyata Kalis ini adalah makhluk yang punya kekuatan regenerasi yang sangat kuat sekali, yang menjelaskan mengapa ia tidak terkalahkan. Monster itu menangkap Deck dan melemparkannya ke mesin perbaikan dan menyebabkan kaki si Thea jatuh dari meja. Ini lucu sih. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Deck harus menghindar beberapa serangan, sementara Thea mencoba mengambil kakinya. Saat itu ia melihat senjata api di tanah dan menembak Kalis untuk mengalihkan perhatiannya. Deck memanfaatkan kesempatan itu dengan melempar rantai ke mulut si Kalis dan akhirnya mengaktifkan mesin yang menggulung rantai yang membuat makhluk tersebut tertarik. Selanjutnya Deck mengambil senjata si Thea dan mulai menembakinya. Saat monster menyerang dengan ekornya, Deck menghindar dan menutup pintu unit penyimpanan untuk bisa menjebaknya. Kini ia pun bisa berlari naik ke tubuh si Kalis dan melompat tinggi di atas kepalanya untuk berhasil memenggalnya. Sayangnya ini masih belum cukup untuk membunuhnya guys, dan kepala itu cepat menyatu kembali dengan tubuhnya. Kalis kali ini menekan Deck dengan cakarnya dan menciumi baunya. Ternyata guys, dia menemukan kalau baunya itu malah mirip dengan bau si Kalis itu sendiri, karena sebelumnya si Bat meludahinya dan menganggap si Deck sebagai keluarga. Setelah momen tersebut, Tessa melemparkan granat untuk membekukan Deck dan juga si Kalis agar bisa ditangkap. Beberapa saat kemudian, Deck terbangun terikat di meja di kendaraan kru. Thea kali ini berada di dalam dan sedang terhubung ke mesin perbaikan. Tessa membaca semua lognya dan dia tidak paham mengapa Deck masih hidup, karena biasanya Yautja itu membunuh anak yang lemah dan mengatakan dengan menangkapnya akan menjadi sebuah kehormatan baginya. Tessa pun membangunkan Thea dan mengucapkan selamat karena mendapatkan 2 spesimen. Dia pun akhirnya menyuntik si Deck guys dengan rasa yang menyakitkan untuk bereksperimen dengannya. Tapi di sini Thea mencoba untuk menyelamatkan si Deck dengan secara halus menunjukkan kalau si Deck ini
ini tidak ideal guys untuk uji coba mereka. Dia pikir sebaiknya menyimpan senjatanya dan membiarkan Deck pergi. Tessa tetap saja ingin sampel si Deck dan dia pun menyambung 2 kabel ke kepalanya yang menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat. Thea di sini merasa putus asa dan mematikan mesin dan mengatakan pada Tessa bahwa mereka seharusnya lebih dari robot yang hanya patuh pada perintah. Bahkan dia ingin mereka menjadi saudara. Tapi Tessa mengungkapkan ia tak bisa kembali untuk menyelamatkan Thea dan ia datang hanya untuk Kalis. Dan si Tessa juga setuju dengan tradisi Yautja, yaitu membuang yang lemah dan menyebut Thea itu sudah rusak. Saat itu Tessa mendapat panggilan dari bumi, jadi dia pergi menjawabnya dan memerintahkan penjaga untuk mengkontak Thea. Karena penjaga tidak bisa berbahasa Yautja, maka Deck meminta Thea untuk membuatnya membuka salah satu alatnya. Thea bilang pada penjaga kalau alat Deck adalah peta, dan saat dibuka ternyata kepalanya meledak guys. Lalu di saat yang sama Thea membebaskan Deck dan alarm pun berbunyi sehingga lebih banyak penjaga yang datang untuk menembaki mereka. Thea membuka pintu belakang dan Deck melompat ke air terjun untuk bisa kabur. Beberapa saat kemudian Deck menemukan kapal yang jatuh dan merawat lukanya. Namun sayangnya tidak ada senjata tersisa. Ia mempertimbangkan untuk meninggalkan planet itu, tapi dia melihat helm saudaranya dan teringat bahwa serigala terbaik adalah yang melindungi kelompoknya. Deck pun kembali ke hutan guys dan mengumpulkan berbagai alat untuk dijadikan senjata seperti rumput silat tadi dan juga duri yang bisa meledak. Ia juga menangkap cacing asam untuk menggunakannya sebagai alat lagi. Saat bekerja, ia bertemu dengan Bat lagi dan mencium air liurnya. Akhirnya dia sadar kalau Bat adalah anak si Kalis dan dia diselamatkan karena baunya mirip. Jadi Deck melapisi Bat dengan air liurnya sendiri. Terakhir, ia membebaskan kaki Thea agar bisa mengikutinya ke pemiliknya. Di markas, Deck muncul menggunakan tulang bison sebagai baju armornya dan melemparkan asam ke penjaga untuk menjatuhkannya. Dan akhirnya terjadi pertarungan yang sangat sengit guys. Dan tidak hanya itu, Deck dengan cepat mengalahkan para penjaga dengan menggunakan cambuk dari tanaman merambat dan juga rumput silet. Di sini, Bat membantu dengan menghancurkan penjaga dalam hitungan detik, guys. Mereka pun menyusup ke markas dan juga menjatuhkan penjaga manapun di jalan, agar kakinya si Thea itu bisa bergerak tanpa gangguan. Sementara itu, Tessa berbicara dengan perusahaan dan melaporkan kalau mereka akan segera pulang dengan Kalis. Saat ditanya tentang Deck, dia bilang dia sudah wasted. Dengan senjata-senjata yang dia bikin sendiri, Deck terus menghancurkan para penjaga sintetis guys dan merusak mereka. Dia pun bertarung dengan sangat brutal sekali. Kali ini akhirnya kakinya si Thea akhirnya berhasil menemukan si Thea. Namun muncul penjaga guys dan dengan cepat kaki ini pun bertarung dengan si penjaga. Thea pun melompat keluar untuk bertarung sementara kakinya menghadapi pertarungan juga guys. Jadi ya ini kayak main multiplayer gitu. Dan akhirnya Thea berhasil bertarung melawan para penjaga. Tak lama kemudian Deck berhasil menemukan box tempat di mana Thea berada, tapi kosong. Si penjaga menyerang dari belakang hanya untuk dibunuh oleh Thea dengan tembakan. Bagian-bagian tubuhnya akhirnya bersatu kembali di sini dan dia terkejut melihat Deck yang mengaku kembali untuknya. Thea di sini bilang dia ingin pergi, tapi Deck bilang mereka harus membebaskan Kalis agar Bat bisa bersama ibunya. Tiba-tiba alarm berbunyi dan Tessa menyuruh anak buahnya mempercepat peluncuran kapal dengan Kalis. Saat dia mencoba untuk menyelidiki, tim prajurit menemukan Deck dan mengaktifkan cacing yang mudah terbakar untuk menciptakan ledakan yang sangat luar biasa yang menghancurkan semua sintetis sekaligus. Di saat yang sama, Tessa muncul dalam baju tempur dan menembak Deck dengan laser yang dicurinya dari kapalnya yang membunuh cacing asamnya. Ia menggunakan baju itu untuk merobohkan struktur dan mengeluarkan gergaji besar. Tapi Deck berhasil menghindar. Di kapal utama, Thea mencoba untuk mengakses Kalis, tapi kandangnya terkunci. Saat penjaga lewat, ia sayangnya gagal berpura-pura menjadi Tessa. Jadi ia menghantam kepalanya ke kandang. Lalu dia menggunakan mata si penjaga untuk membuka kunci. Kali ini Tessa pun muncul dengan mesin robot armornya dan bertarung dengan Deck dengan sangat sengit guys. Saat Tessa mencoba untuk memukuli Deck, dia berhasil cepat menutup kokpitnya. Tapi tiba-tiba ada Kalis yang muncul dan melompat ke baju tempur. Saat Tessa mengaktifkan gergaji untuk menikam dan juga mengangkatnya, mereka pun teralihkan. Deck pun memanjat ke belakang armor
Connor, robotnya si Tessa, dan berhasil merobek kabel untuk memperlambatnya. Makhluk itu pun mencabut gergaji dari tubuhnya dan menyerang robot itu dan membelahnya menjadi dua. Saat bagian atas mendarat, Kalis melahap Tessa dan dia pun mengaum karena menang. Akhirnya mereka pun bersatu kembali dengan Deck dan mereka menyaksikan Kalis akhirnya memeriksa anaknya sendiri. Tapi tidak lama, tiba-tiba Kalis meledak guys akibat granat es yang diaktifkan oleh Tessa yang ternyata masih hidup di perut makhluk tersebut. Dia pun akhirnya muncul dan mencoba untuk menyerang si Thea. Yang syukurnya Tessa berhasil ditikam oleh Deck dari belakang. Beberapa saat kemudian Deck kembali ke rumahnya dan memberikan kepala Tessa kepada ayahnya. Ayahnya masih menganggapnya sebagai aib dan mengirim 2 penjaga untuk membunuhnya. Tapi Deck bergerak lebih cepat dan membunuh mereka lebih dulu. Deck pun bertarung dengan ayahnya yang bersembunyi dengan mantel kamuflasenya. Deck mengaktifkan mesin kapal untuk menciptakan badai pasir yang memungkinkannya melihat arah ayahnya. Dan dia berhasil memotong lengannya dan menghentikan si ayahnya ini guys. Dia pun menangkapnya dengan alat kandang. Dan saat Deck secara simbolis menikam helm ayahnya, ayahnya pun melepaskannya dan bilang kalau Deck bisa bergabung dengan klannya jika menyerah. Namun Deck bilang kalau dia punya klan sendiri. Dan Bat pun memakan ayah si Deck guys. Thea di sini mengucapkan selamat kepada Deck karena berhasil kembali mengambil mantel ayahnya. Tapi tidak lama, kapal lain pun muncul guys. Dan Deck bilang kalau itu adalah kapal dari ibunya. Sepertinya film ini akan ada lanjutannya guys. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini ya.